Halo semuanya, pernah nggak kepikiran gimana sih rahasianya menembus tebalnya tembok birokrasi pemerintahan? Di sesi bedah strategi kali ini kita bakal membongkar sebuah pedoman taktis yang super strategis. Kita akan membedah gimana caranya mengubah pejabat daerah tingkat tinggi menjadi mitra dan bahkan pelindung bagi bisnis Anda. Dan yang paling penting, kita melakukan ini semua 100% legal ya. Ingat, ini bukan soal sekedar jualan produk dasar perbankan, tapi tentang gimana kita mengelola pemangku kepentingan di level yang paling tinggi. Coba bayangin situasi ini. Anda punya target pejabat utama, katakanlah seorang wali kota atau bupati. Mereka ini punya benteng birokrasi yang super tebal, jadwal yang luar biasa padat dari pagi sampai malam, plus mereka udah punya hubungan kuat dengan bank pesaing. Terus gimana caranya kita bisa sekedar buka pintu komunikasi tanpa langsung ditolak mentah-mentah? Pasti kerasa banget kan, ini tuh tantangan terbesar buat setiap kepala cabang atau tim relasi institusi. Nah, untuk menjawab itu, hari ini kita bakal ngebahas 5 fase krusial. Kita mulai dari memahami apa itu benteng birokrasi, lanjut ke memetakan lingkaran dalam, lalu eksekusi strategi lobby, mengamankan mitra strategis, dan terakhir yang gak kalah penting, navigasi etika dan kepatuhan. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, benteng birokrasi. Poin paling krusial di sini adalah mengubah mindset objektif kita. Tujuan kita ngedekatin pejabat daerah itu butuh strategi yang jauh melampaui sekedar nawarin produk perbankan standar. Kita tuh nggak cuma pengen mereka naruh dana di bank kita, nggak sesimpel itu. Yang kita kejar adalah simbiosis mutualisme. Kita mau ngebangun sebuah hubungan di mana sang pejabat ini secara aktif mendukung dan bahkan jadi pelindung operasional Anda di wilayah kekuasaannya. Bayangin aja, punya kemudahan birokrasi, keamanan operasional, dan rekomendasi langsung dari bos tertinggi di kota tersebut. Keren banget kan? Tapi ya, realitanya nggak segampang itu. Kalau kita nekat datang lewat pintu depan atau ngelakuin cold calling ke kantor pemerintahan, wah, itu hampir pasti nggak bakal berhasil. Anda cuma bakal buang-buang waktu duduk di ruang tunggu, dan kalaupun kebetulan bisa ketemu, ujung-ujungnya paling cuma dikasih janji-janji kosong. Pendekatan langsung ke target yang dijaga seketat ini emang biasanya berujung gagal total. Karena pintu depan udah terkunci rapat, kita harus main cerdas. Masuk ke bagian kedua, memetakan lingkaran dalam atau inner circle. Konsep utama yang bakal kita pakai di sini adalah pemetaan lingkaran dalam. Kenapa taktik ini sangat bisa diandalkan? Logikanya gini, pejabat publik itu jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak pernah, ngambil keputusan besar atau langsung percaya sama mitra baru tanpa ada validasi dari orang-orang terdekatnya. Keputusan mereka, baik itu urusan personal maupun politik, sangat disetir oleh lingkaran kecil ini. Coba perhatiin rincian intelijen ini. Kita bisa memecah inner circle ini jadi 4 profil spesifik. Pertama, keluarga inti kayak pasangan atau anak, yang pastinya punya pengaruh emosional tertinggi. Pendekatannya gimana? Anda bisa tawarin wealth management edukatif buat anak mereka, atau dukung yayasan amal milik pasangannya. Kedua, orang kepercayaan seperti ajudan atau sekretaris pribadi. Mereka lah pemegang kunci jadwal. Kasih mereka layanan prima buat urusan pribadi sang ajudan, misalnya untuk perbankan mereka sendiri. Ketiga, penasehat seperti ketua tim sukses, yang megang kendali di tingkat strategi. Di sini Anda bisa mulai ngobrolin sinergi CSR. Dan yang terakhir, kolega bisnis atau sponsor. Jadikan mereka nasabah korporasi Anda dulu, terus jadikan itu batu loncatan supaya mereka mau ngerekomendasin Anda langsung ke sang wali kota. Benar-benar terukur kan strateginya? Nah, sekarang kita udah pegang peta siapa aja pemegang kuncinya. Lanjut ke bagian ketiga, eksekusi strategi lobby. Operasi kita ini bakal berjalan dalam 4 fase eksekusi yang sangat presisi. Mulai dari kumpulin intelijen secara legal, nyiptain momen ketemu yang natural, ngasih nilai tambah yang nggak bisa ditolak, sampai akhirnya mengamankan posisi si pejabat sebagai pelindung operasional kita. Di fase pertama ini, tugas Anda adalah mengumpulkan intelijen bisnis, tentunya secara legal ya, pantau berita lokal, cek media sosial mereka, atau obrolan di komunitas pengusaha. Tujuannya cuma satu, cari tahu apa pain points atau masalah spesifik dari salah satu orang di inner circle tadi. Misalnya nih, Anda tahu yayasan istrinya wali kota lagi pusing nyari sponsor buat acara amal. Atau mungkin ajudannya lagi butuh proses KPR yang cepat dan gak ribet. Selesaikan masalah mereka duluan. Itu literally bakal jadi tiket masuk VIP Anda. Masuk ke langkah kedua, perhatiin deh kontras dari 2 taktik ini. Sekali lagi, jangan pernah datang tiba-tiba ke kantor pemerintahan. Sebagai gantinya, kita mainkan taktik yang namanya kebetulan yang direkayasa atau engineered serendipity. Hadirlah sebagai sponsor di acara yang secara natural sering didatangin sama pejabat dan inner circle-nya. Bisa di turnamen golf lokal atau forum ekonomi daerah. Di momen itulah, kontak inner circle yang udah Anda bantu tadi bakal ngenalin Anda secara informal. Ini benar-benar ngerubah posisi Anda dari sekedar sales asing jadi rekomendasi teman terpercaya. Beda banget kan rasanya?
Begitu Anda berhasil ngopi bareng atau duduk berhadapan sama sang pejabat, aturan mainnya berubah total. Kita masuk ke bagian 4, mengamankan mitra strategis. Ingat baik-baik poin ini. Saat berhadapan langsung, tolong jangan pernah sekalipun mempresentasikan produk tabungan dasar. Anda harus geser cara komunikasinya. Presentasikan solusi untuk agenda politik atau ekonomi mereka. Posisikan bank Anda sebagai pendorong utama pertumbuhan wilayah mereka, contohnya lewat penyaluran kredit usaha rakyat buat UMKM binaan si pejabat. Nah, untuk sentuhan personalnya, baru deh Anda tawarkan layanan priority banking yang super eksklusif yang bisa menjamin privasi dan pertumbuhan aset pribadi mereka dengan layanan first class. Langkah eksekusi pamungkasnya adalah ngebikin cabang bank Anda terasa krusial banget buat wilayah itu. Caranya, sinergikan dana CSR bank Anda dengan program unggulan sang kepala daerah. Misalnya, Anda ngebantu bangun atau renovasi fasilitas taman kota yang nantinya bakal dihiasi manis sama branding institusi bank Anda. Hasil dari rentetan strategi ini luar biasa banget loh. Saat pejabat itu melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau bank Anda ikutan mendongkrak reputasi dan ekonomi daerahnya, sebuah transformasi organik terjadi. Mereka otomatis bakal pasang badan jadi pelindung birokrasi dan menjaga kelancaran operasional Anda di wilayah itu. Anda naik kelas, bukan sekedar vendor lagi, tapi murni jadi mitra strategis mereka. Oke, sekarang kita wajib membahas bagian yang paling krusial dari misi ini. Bagian kelima, navigasi, etika, dan kepatuhan. Kita lagi berjalan di atas garis yang sangat tipis antara lobi bisnis kelas atas dan gratifikasi ilegal. Jadi ini adalah batasan hukum mutlak Anda. Pertama, zero tolerance buat hadiah fisik atau uang tunai, patuhi undang-undang anti penyuapan. Kedua, fokus sepenuhnya pada nilai institusional. Pastikan aliran dana CSR atau sponsorship itu masuknya ke instansi resmi, bukan nyasar ke rekening pribadi si pejabat. Dan ketiga, layanan priority banking yang kita tawarkan itu value-nya ada di layanan concierge yang prima. Jadi tetap harus sesuai standar aturan suku bunga yang berlaku. Jangan nekat nawarin markup suku bunga fiktif yang ilegal. Gak sepadan risikonya. Kalau kita rangkum, inti dari pedoman hari ini semuanya bermuara ke satu hal. Membangun relasi berbasis kepercayaan dengan manfaat timbal balik yang 100% sah. Dengan menempatkan bank Anda sebagai problem solver buat si pejabat dan lingkaran dalamnya, Anda nggak cuma dapat nasabah prioritas bernilai tinggi, tapi juga ngebangun perisai perlindungan operasional yang kuat, organik, dan pastinya bermartabat. Jadi, sebelum Anda log off dan mulai merancang strategi akuisisi besar Anda di daerah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Udahkah Anda memetakan siapa sebenarnya orang-orang yang memegang kunci ke inner circle target terbesar Anda saat ini? Temukan mereka, selesaikan masalah mereka, dan jadikan bank Anda mitra yang sama sekali nggak bisa tergantikan. Sampai jumpa di sesi explainer kita berikutnya.